Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Eli Nurjana, 2. M. Fajri Ramadan, 3. Rona Andini, 4. Sylvia Oktaviani, dan yang kelima Salsabila Sofriyanti. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul tentang teori tipe Myers-Briggs, mata kuliah BK Karir yang diampu oleh Miss Tika Febriani MPD. Teori tipe Myers-Briggs. Teori tipe Myers-Briggs adalah teori psikologi yang didasarkan pada karya Graf Gustav Jung dan diadaptasi oleh Catherine Briggs pada tahun 1920-an. Dalam tipologi Myers-Briggs, dua konsep paling dasar adalah persepsi atau penilaian dan ekstraversi atau introversi. Kombinasi persepsi dan Jungian. Myers 1980 menjelaskan 4 kombinasi persepsi dan penilaian yang dapat terjadi. 1. Merasakan atau berpikir. 2. Penginderaan atau perasaan. 3. Intuisi atau perasaan. 4. Intuisi atau pemikiran. Beberapa contoh akan membantu mengilustrasikan hal ini. A. Sensing and thinking. B. Penginderaan dan perasaan. C. Intuisi dan perasaan. D. Intuisi dan pemikiran. Preferensi untuk persepsi atau penghakiman. Saat menggunakan tipologi Myers-Briggs, penting tidak hanya untuk memahami bagaimana klien memandang dan menilai, tetapi juga untuk mengetahui proses mana yang lebih penting. Orang yang menggunakan penilaian cenderung memiliki rasa keteraturan dalam hidup mereka, sedangkan orang yang menggunakan persepsi hanya menjalani hidup mereka. Extraversion dan introversion. Bagi Jung dan Myers, istilah introversion dan ekstraversi mengacu pada cara seseorang melihat dunia. Introversi mengacu pada membuat persepsi dan penilaian berdasarkan minat seseorang di dunia batinnya. Sebaliknya, ekstraversi mengacu pada penggunaan persepsi dan penilaian di dunia luar. Materi yang selanjutnya proses dominan dan tambahan. Karena sulitnya memahami konsep dominan dan bantu, contoh-contoh yang akan digunakan untuk menggambarkan penggunaan konseptuasi Myers-Briggs dalam konseling akan berfokus pada tipe-tipe dari mereka sendiri daripada proses-proses dominan dan bantu. Materi selanjutnya menggunakan tipologi Myers-Briggs dalam konseling. Bagian ini akan fokus pada contoh yang menggambarkan dua masalah karir utama, yaitu pembuatan keputusan karir dan penyesuaian karir. Selama periode bertahun-tahun, para peneliti telah mengumpulkan sejumlah besar data yang menghubungkan tipe Myers-Briggs dengan pilihan kerjaan. Menerapkan teori pada wanita dan orang berwarna. Secara umum, perbedaan budaya dan gender belum menjadi fokus utama penelitian. Dalam kajian tipologi Myers-Briggs, konsep yang menarik dari topologi Myers-Briggs yang mungkin secara khusus tepat dalam memahami populasi yang mungkin tertindas, seperti perempuan dan orang kulit berwarna, adalah pemalsuan tipe, karena perkembangan tipe diasumsikan inborn. Pengaruh lingkungan dapat mengaburkan atau memalsukannya. Masalah konselor. Beberapa penelitian tentang cara konselor berkomunikasi dengan klien mereka menunjukkan bahwa konselor perlu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk tipe Myers-Briggs yang berbeda. Implikasinya adalah bahwa konselor yang tipenya sangat berbeda dari klien mereka harus menghabiskan banyak usaha untuk mengubah gaya interaksi mereka agar sesuai dengan klien mereka. Misalnya, seorang konselor yang gaya persepsinya adalah penginderaan dan gaya penilaiannya adalah perasaan. Mungkin harus menyesuaikan diri dengan klien yang gaya persepsinya intuitif dan gaya penilaiannya adalah berpikir. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.